نبينا محمد مولى بلال بدر المتلال وعلى آله وصحبه خير صحبه وآله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. معاشر الحاضرين, jemaah imam jemaah Masjid Al-Muhajirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam pembahasan kemarin berkenaan dengan kedudukan para nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim. Kita kemarin sudah sampai ke hak-haknya zaujatin Nabi, hak-haknya istri-istri Nabi. Jadi siapa saja yang mencela istri-istri Rasulullah SAW, maka dia telah kufur. Dia telah kufur. Oleh karenanya golongan Syiah Rafidhah yang mereka mencela Aisyah Ummul Mukminin, mereka dihukumi sebagai orang yang keluar daripada agama kita. Karena kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. Seandainya di antara kalian ada yang menginfakkan sebesar gunung Uhud perhiasan, maka di antara kalian ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalian tidak akan mampu menyamai meskipun mereka hanya infak setengah mud saja, tidak akan mampu. Karena kedudukan besar di antara mereka. Rasulullah jelaskan, la tasubbu ashabi, jangan kalian celah sahabat-sahabatku. Oleh karenanya kedudukan sahabat Nabi di sisi Nabi SAW sangatlah tinggi. Begitu pula istri-istrinya. An-nabiyyu awla bil mu'minina wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih diutamakan daripada kaum-kaum yang beriman, dan istri-istrinya adalah ibu-ibunda kaum mukminin. Oleh karenanya setiap yang menjadi istri Nabi dan meninggal dalam keadaan tidak menikah lagi, otomatis akan bersama Nabi di dalam surga. Berarti 11 istri Nabi dijamin masuk surga. Sebagaimana yang kami sebutkan, ada 10 sahabat yang di dalam salah satu hadis disebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Sa'id bin Said fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Talha fil jannah, dan seterusnya. Ada 10 yang disebutkan dalam hadis. Begitu pula Bilal bin Rabah, didengarkan, wa inni sami'tu duffana 'alaika fil jannah, aku mendengarkan suara terompah sendalmu di surga. Berarti Bilal dijamin surga. Begitu pula Thabit bin Qais, innaka min ahli jannah, sungguhnya engkau adalah penghuni surga. Dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Ada beberapa sahabat yang dijamin surga, dan beberapa sahabat lainnya tidak ada keterangan secara eksplisit. Jadi kalau kita menjelaskan di antara orang yang dijamin surga, maka harus pakai dalil. Tidak bisa kita serta-merta langsung mengatakan fulan di surga, karena kita sendiri saja belum ada jaminan di surga. Kita bisa mengatakan fulan di surga kalau ada dalilnya, dan ini ada dalilnya. Ukasyah bin Mihsan, Ukasyah bin Mahran, dia juga dijamin surga. Ya Rasulullah, ij'alni minhum, aku, ya Allah, jadikanlah aku bagian daripada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Bal anta minhum, kata Rasulullah, dan kamu juga termasuk. Kemudian ada angkat tangan lagi, ya Rasulullah, ij'alni minhum, jadikan aku bagian daripada mereka. Kemudian kata Rasulullah, sabaqaka Ukasyah, kamu telah didahului oleh Ukasyah. Berarti Ukasyah bin Mihsan masuk surga, dijamin masuk surga. Dan perkara ini kita tahu semua, ada khilafah Rashidin, itu ada 4 khalifah. Sebagian ulama masukkan Hasan bin Ali sebagai khalifah kelima, karena dia sempat menjabat 6 bulan namanya. Tapi secara umum Khulafaur Rashidin, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rashidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajidh. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah Khulafaur Rashidin. Khulafaur Rashidin berarti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan keempat khalifah ini berarti adalah sahabat paling unggul sesuai dengan ijma' para ulama. Dan ketentuan memang demikian. Di antara sahabat dahulu, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sering membanding-bandingkan, mengurutkan siapa di antara umat ini yang paling utama.
Mereka kemudian mengurutkan, yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga Ali. Dan itu dilakukan, dibicarakan di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah lam yunkirhu, tidak mengingkarinya. Berarti Rasulullah membenarkannya. Karena Rasul tidak diam kepada kemungkaran, tidak diam kepada kesalahan. Berarti itu adalah kebenaran. Urutannya sesuai dengan dalil. Oleh karenanya, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Mengapa? Karena Abu Bakar sempat ditunjuk menjadi imam di zaman Rasulullah ketika masih hidup, menggantikan Rasulullah sebagai imam. Abu Bakar lah yang menemani hijrah, perjalanan spiritual paling top dan paling eksklusif adalah hijrah. Rasul ternyata ditemani oleh Abu Bakar, menggunakan harta Abu Bakar, menggunakan budak Abu Bakar. Bahkan perbekalannya pun dari anaknya Abu Bakar, yaitu Asma bintu Abu Bakrin. Dan kita ketahui semua bahwa berdiamnya saja di dalam gua yang pada saat itu menemani Rasulullah adalah Abu Bakar. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar. Kalau kalian tidak mau menolongnya, sungguhnya Allah lah yang menolongnya. Ketika dia dikeluarkan oleh kaumnya sendiri dan dia berada di antara dua orang, yaitu Abu Bakar, bersama Abu Bakar, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Jangan sedih. Selama kita bertakwa, Allah bersama kita. Dan berkenaan ini berarti tampu kekuasaan itu berpindah dan tidak harus melalui jalur warisan. Ya. Sebagaimana kalau kita lihat perpindahan kekuasaan dari Rasulullah kepada Abu Bakar melalui penunjukan para sahabat. Dari Abu Bakar kepada Umar melalui penunjukan atau musyawarah para sahabat. Kemudian dari Umar ke Utsman juga dilakukan oleh musyawarah para sahabat yang tercakup dalam ahlul musyawarah, yaitu ahlul al-halli wal aqd. 6 para sahabat lainnya yang termasuk ke dalam jaminan masuk surga. Sehingga khilafah itu bukan tujuan. Khilafah is a tool. Itu adalah bagian daripada cara, metode, bukan tujuan utama. Sehingga keliru kalau orang di zaman sekarang mengusung khilafah tegakkan. Ini keliru. Karena khilafah qadarullah. Karena khilafah bukanlah tujuan kita. Tujuan utamanya adalah tauhid, penegakan tauhid. Oleh karenanya dari sistem ke sistem, Islam tidak begitu mengatur sedemikian spesifik mengenai kekuasaan, tapi Islam begitu mengatur agar bagaimana terciptanya tauhid, mengakar tauhid. Dan kita ketahui semua bahwa setelah para sahabat banyak meninggal dunia, barulah di zaman tabi'in. Dan sempat terjadi memang pergulingan kekuasaan, dan itu adalah fitnah yang hendaknya kita tidak membicarakan keburukan mereka. Sebagai contoh, tampu kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib berpindah kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu sempat ada perang Jamal, perang Siffin. Itu fitnah. Kalau dilihat secara logikanya, itu kan sahabat berperang bersama sahabat. Maka kita tidak boleh ikut campur terhadap permasalahan di antara mereka, karena mereka beristihad dan mereka bisa saja keliru, karena mereka tidak maksum. Yang maksum hanyalah Rasulullah SAW. Adapun para sahabat tidak maksum. Tapi kalaupun mereka keliru, mereka salah, kebaikan mereka lebih banyak dibandingkan kesalahan mereka, dan sudah Allah ampuni. Laqad taballahu 'anil ladzina amanu. Allah telah mengampuni orang-orang yang beriman minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajir dan ansar. Allah sudah mengampuni mereka. Makanya sahabat kullu minas sahabati udul, dalam ilmu hadis itu sahabat itu adil. Segala macam riwayat yang datang dari para sahabat diterima. Beda dengan tabi'in. Tabi'in harus dicari dulu, dikritik dulu, apa nih dengan ilmu jarh wa ta'dil. Betul gak nih dia orang yang adil? Betul gak selama seumur hidup dia gak pernah minum berdiri? Betul gak selama seumur hidup dia gak pernah mengurangi muruahnya untuk membuat status hadis itu sebagai hadis yang sahih? Tapi kalau hadis datang dari sahabat, maka automatically dia adalah hadis yang sahih. Kemudian kita masuk ke dalam bahasan inti kita, yaitu adalah kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti termasuk ke dalam kelompok Ahlul Bid'ah. Dan kelompok Ahlul Bid'ah ini masuk ke dalam hadis
Dalam riwayat Tirmidzi, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan, kulluha fi an-nar illa wahidah." Kata Rasulullah SAW, akan berpecah dari kalangan umatku ke dalam 73 kelompok. Semuanya berada di neraka kecuali satu kelompok. Berarti 72 golongan tersebut adalah ahli bid'ah, dan satu kelompok itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Para ulama menjelaskan siapa di antara mereka yang termasuk ke dalam ahlul bid'ah atau orang yang berada di luar ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah metodologi beragama mengikuti para sahabat dengan manhajnya para sahabat, dengan manhajnya para salafus saleh. Taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin, tidak membangkang kepada pemimpin. Dan mereka semua tidak mentakwil sifat Allah, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan mengingkari apa yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Jamaah maknanya adalah tidak keluar dari barisan kaum muslimin. Ahlus Sunnah maknanya adalah orang yang teguh dengan sunnah. Ini definisi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan orang-orang yang berpegang teguh terhadap nas, baik Al-Quran maupun sunnah maupun ijma' dan qiyas, usul daripada mazhab yang 4 juga, maka dia dinamakan ahlu sunnah. Ahlu sunnah ini terdapat pada akidah. Jadi kalau mazhab akidah dari dahulu terhadap perkara usuluddin di antara para ulama, sahabat, tabi'in itu tidak ada yang berbeda. Mereka semua satu mazhabnya, mazhab akidahnya. Adapun mazhab fikihnya mereka berbeda. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki. Berbeda mazhab fikihnya, tapi mazhab akidahnya mereka satu. Sehingga kalau ditanya masalah akidah, mereka sama semua tidak ada perbedaan. Kalau ditanya masalah fikih, maka itu termasuk ke dalam al-ijtihadiyah al-furu'iyah, perkara cabang yang memang sejak dahulu di zaman para sahabat pun sudah berbeda pendapat. Di zaman Rasulullah pun para sahabat sempat berbeda pendapat. Di antaranya adalah hadis ketika Rasulullah SAW ingin perang, ingin menyerbu dari Bani Quraidah, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka mengingkari perjanjian bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah katakan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada di antara kalian yang salat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Sebagian sahabat ada yang sudah sampai, sebagian sahabat ada yang di jalan. Maka sahabat ada yang memahami secara tekstual, ada yang memahami secara kontekstual. Yang memahami secara tekstual betul-betul tidak sholat asar kecuali di Bani Quraidah, meskipun mereka telat, meskipun mereka tidak tepat pada waktunya. Ada sebagian sahabat lain yang sholat di jalan, yang mereka memahami hadis ini kontekstual. Maksud Nabi adalah kita disuruh cepat-cepat. Sehingga nggak masalah kita nggak sholat di sana, yang penting kita buru-buru ke sana. Kalau misalkan waktunya keburu habis, maka lebih baik kita sholat di jalan. Kemudian dua kasus ini dia sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada dua golongan dalam memahami perkataanmu. Maka Rasulullah diam. Makna diamnya Rasulullah berarti Rasulullah tidak mengingkari salah satunya dan tidak membenarkan salah satunya. Berarti ini adalah perkara ijtihadiyah furu'iyah, bukan perkara i'tiqadiyah usuliyah. Oleh karenanya permasalahan-permasalahan dalam memahami dalil, dalam tata amaliyah beramal, itu ditolerir perbedaannya. Sebagai contoh, mazhab Imam Syafi'i, kunut subuh. Sedangkan mazhab Hambali tidak mensyariatkan, mazhab Hanafi menganggap bid'ah, mazhab Maliki kunut subuh juga. Tapi kunut subuh mazhab Maliki sebelum ruku. Kalau mazhab Syafi'i kunutnya setelah ruku. Mazhab Maliki juga kunut subuh. Tapi mazhab Syafi'i kunut subuhnya sebelum ruku. Ini perkara ijtihadiyah furu'iyah yang sudah ada khilafnya dari zaman salafus saleh. Adapun dalam perkara i'tiqadiyah mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh ikut campur kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Karena masalah akidah sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu maknanya apa? Maknanya kita tidak boleh berijtihad di dalamnya. Kita hanya sam'an wa ta'atan, terima, nerimo, legowo, cuman dengar dan taat. Itu dalam perkara akidah. Adapun dalam perkara amaliyah, ada yang tahiyat akhir yuharrik la yuharrik, ada yang menggerakkan, ada yang tidak menggerakkan. Ini ijtihadiyah, furu'iyah lagi-lagi. Dan itu perbedaan mengenai pensahihan dan pendhaifan hadis dan cara memahami mereka terhadap dalil. Juga misalkan ada yang salat 2 rakaat dia tawarruk, ada yang salat 2 rakaat dia iftirash. Ini lagi-lagi dalam memahami dalil.
yang menganggap salat 2 rakaat itu harus dengan tawarruk atau harus dengan iftirash, mereka menganggap hadis dari Aisyah dalam riwayat Ahmad. Tapi sebagian menganggap itu harus tawarruk, hadis itu adalah dhaif. Jadi perbedaan pendapat wajar. Sebagaimana mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menganggap hadis berkenaan dengan kunut subuh yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu sahih. Tapi ternyata diriwayatkan oleh sahabat Tariq bin Sa'ad dhaif. Perbedaan mengenai status pensahihan dan pendhaifan hadis, dan itu dalam perkara amaliyah. Dan itu masih bisa ditolerir. Dan kita hanya dianjurkan untuk memilih pendapat yang menurut kita diyakini kuat. Dan itu hendaknya diamalkan dalam segala macam praktik ibadah kita. Setidaknya kalau kita mengetahui dalil, maka kita sudah selesai. Nanti bisa menjawab pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu dahulu mengamalkan demikian, apa dalilmu? Oh, dalil saya ini. Karena menurut ulama fulan sahih hadisnya. Silakan. Dengan demikian selesai perkara kita. Karena yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa beribadah sesuai dengan dalil. Bila ada dalil, amalkan. Bila tidak ada dalil, tidak diamalkan. As simple as that. Hanya demikian sederhananya. Nah, dalam permasalahan ini, yang lebih parah adalah bid'ah dalam perkara i'tiqad, yaitu dalam perkara akidah. Adapun bid'ah dalam perkara amaliyah, ini pun dirinci. Ada bid'ah asliyah, ada bid'ah idhafiyah. Oleh karenanya dalam perkara usuluddin, ini yang parah. Dan ini terbagi-bagi madhabnya. Yang pertama, madhab Rafidah, yaitu Syiah Rafidah. Rafidah ini adalah madhab Syiah. Mengapa dinamakan Rafidah? Karena dahulu orang-orang yang berada di Kufah dan Basrah yang mereka mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait secara berlebihan. Bahkan di antara mereka ada yang menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Dan itu adalah berasal dari syubhat Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul ini adalah seorang yang tidak beragama Islam, dia Yahudi, tapi sengaja membuat fitnah seorang yang munafik. Maka pada saat itu orang-orang banyak terpengaruh dengan pemikirannya, sehingga menganggap Ali sebagai Tuhan. Kemudian Ali membakar mereka hidup-hidup. Ketika ditambah mereka hidup-hidup, ditambah syubhat lagi. Tuh, buktinya dia membakar kita dengan api. Tandanya dia Tuhan. Karena tidak ada yang membakar makhluk kecuali Tuhan. Semakin ditambah syubhatnya, berarti dia benar-benar Tuhan. Karena kita dibakar, kita dihukum dengan api. Ditambah syubhatnya lagi. Ada yang tingkatannya direndah. Di bawah itu, ya, seperti Syiah Zaidiyah dan Syiah Ja'fariyah. Jadi Syiah itu ada kelompok-kelompok banyak. Dan kenapa dinamakan Rafidah? Berasal dari kata Rafadah. Rafadah maknanya menolak. Berawal dari kisah mereka ketika mendatangi Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucunya Ali bin Abi Thalib. Mereka bertanya, bagaimana kedudukan daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau kedudukan para sahabat selain Ahlul Bait. Maka Zaid ini dia mengatakan mereka adalah sahabat-sahabat kakekku, katanya. Nah, oleh karenanya mereka menolak, nggak mau. Mereka mau mencela para sahabat. Akhirnya mereka rafadu, mereka menolak, dan mereka menganggap bahwa Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini bukan sebagai patokan ulama mereka. Padahal itu Ahlul Bait juga. Kemudian ada yang menisbatkan lagi dengan Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini juga adalah salah satu imam dari Syiah, tapi imam ini ada Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mereka menisbatkan nama kepada imam ini. Gitu. Jadi sebenarnya imamnya ini Ahlussunnah wal Jamaah, salafus saleh. Tapi mereka menamakan diri mereka, menisbatkan dengan Al-Imam Ja'far As-Sadiq dan mentahrif perkataan-perkataan daripada Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Sehingga hakikatnya Al-Imam Ja'far As-Sadiq tidak berkata demikian, mereka buat-buat, dan mereka berkeyakinan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ada lagi Syiah Zaidiyah. Ini Syiah yang tergolong masih lebih mending dibandingkan Rafidah. Kalau Rafidah itu sudah mencaci maki para sahabat. Bahkan mereka segan-segan mengatakan Aisyah kafir, Abu Bakar kafir, Umar kafir, dan seterusnya. Na'udzubillah. Ada lagi madhab yang kedua adalah madhab Jahmiyah. Madhab Jahmiyah ini didirikan oleh seorang yang bernama Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini berkeyakinan dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkeyakinan Jabbariyah.
bahwa segala macam yang dilakukan oleh seorang hamba, maka berarti itu dalam keadaan terpaksa. Hamba tidak memiliki kewenangan, kehendak untuk berbuat segala sesuatu, termasuk dalam kemaksiatannya. Dia menganggap bahwa ketika seorang hamba bermaksiat, berarti itu dinisbatkan kepada Allah. Allah yang menghendaki dia untuk bermaksiat. Ini adalah Jabbariyah. Dan Jahm bin Safwan, mengapa bisa sampai tersesat demikian? Kata para ulama, dia berguru dengan Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham berguru dengan Abban. Abban berguru dengan Talut. Dan Abban dan Talut ini adalah seorang Yahudi. Sehingga pada awalnya ini adalah syubhat dari orang Yahudi. Oleh karenanya sangat diwanti-wanti orang membaca kitab-kitab filsafat, apalagi karangan barat. Karena dikhawatirkan itu mampu merusak akidahnya. Betul, para ulama menyuruh kita belajar ilmu mantik. Ada sebagian dari para ulama menyuruh kita belajar ilmu mantik. Jadi di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Amin Asy-Shinqiti, juga ulama-ulama kontemporer. Bahkan di UIM saja sekarang belajar ilmu mantik, ilmu logika. Tujuannya untuk membantah orang-orang liberal. Bukan berargumentasi banyak-banyak memikirkan apakah Tuhan itu seperti ini, apakah Tuhan seperti ini, karena otak kita tidak akan mampu. Tidak akan mampu untuk menjawab segala macam pertanyaan tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengetahui tentang Allah dari mana? Dari dalil, dari Quran dan pun sunnah. Kalau kita menerka-nerka, oh Tuhan begini, kalau begitu begini, maka otak kita tidak akan sampai. Karena sebagaimana fisik kita terbatas, mata kita saja terbatas. Untuk melihat matahari kita tidak mampu melihat dengan mata kepala telanjang. Maka otak kita pun lebih-lebih lagi terbatas untuk memikirkan yang di luar nalar dan doesn't make sense, yang tidak di luar nalar batas akal kita. Kemudian madhab yang ketiga adalah madhabnya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini didirikan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha adalah seorang murid daripada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah seorang tabi'in. Ketika itu Hasan al-Basri ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Imam, bagaimana pendapatmu terhadap seseorang yang melakukan dosa-dosa besar? Bagaimana kedudukan mereka nanti di akhirat?" Maka Hasan al-Basri menjawab, orang-orang yang melakukan dosa besar tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengadab mereka, maka itu dengan keadilan Allah. Kalau Allah mengampuni mereka, maka itu sesuai dengan rahmat Allah. Itu jawaban Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Wasil bin Atha menolak jawaban daripada gurunya ini. Wasil bin Atha mengatakan bahwa tidak, orang-orang yang berbuat zina, orang-orang yang berbuat korupsi, orang-orang yang minum khamr, maka mereka tidak masuk surga, tidak masuk neraka juga, tapi mereka di tengah-tengah. Fi manzilatin baina manzilataini, maka dinamakan Mu'tazilah. Mu'tazilah artinya dia keluar dari majelis Al-Hasan al-Basri. Oleh karenanya, pada saat itu banyak pengikut-pengikut dari Wasil bin Atha ini. Akhirnya dia buat grup lah. Kalau zaman sekarang mungkin grup WhatsApp. Dia buat grup, di sana dia menyebarkan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dan hampir sama seperti Khawarij. Khawarij dia menganggap bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar dia berada di dalam api neraka selama-lamanya kalau dia belum bertaubat. Sama seperti Mu'tazilah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, selama masih ada tauhid dalam dirinya, selama sempat mengucapkan syahadat, selama dia dahulu pernah masuk Islam, belum pernah murtad, maka ketika dia meninggal dunia, dia masih membawa dosa zina, masih membawa dosa korupsinya, atau masih membawa dosa judinya dan seterusnya, masih membawa dosa ribanya dari pinjol yang dipinjam, maka dia tahta masyiatillah. Dia masih berpotensi untuk masuk surga, tapi dicuci dulu di neraka. Nanti neraka itu ada sungai yang digunakan untuk mencuci para penduduk neraka, baru dimasukkan dalam surga. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dan disepakati oleh para ulama. Maka kita tidak boleh mengatakan fulan berbuat zina masuk neraka pasti otomatis. Belum tentu. Tapi kita harus khawatir terhadap dia. Khawatir dalam artian bahwa orang yang berbuat dosa ya punya potensi masuk neraka, dan orang yang berbuat amalan soleh maka berpotensi masuk surga. Tapi memastikan bahwa dia akan di neraka ini tidak boleh. Semoga dipahami. Itu madhab Mu'tazilah. Madhab yang keempat adalah madhab Khawarij. Madhab Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Tatkala Ali bin Abi Thalib pada saat itu sedang memimpin sebagai Khalifatul Rasyidin, pada saat itu Ali bin Abi Thalib menunda untuk kisos yang membunuh Utsman. Pada saat itu, karena menurut Ali bin Abi Thalib,
sebaiknya terjadi baiat dulu kepada beliau. Karena kalau tidak ada pemimpinnya, dikisos dulu mencari pembunuh dari Pak Utsman. Ini bahaya kalau sebuah negara, apalagi negara besar ketika itu sudah menjadi negara besar, sudah mulai banyak negara-negara yang ditaklukkan di zaman Umar. Maka khawatir kalau tidak ada pemimpinnya bagaimana mungkin. Nah maka pada saat itu ada golongan-golongan yang berpisah dari Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar dari khilafahnya Ali bin Abi Thalib. Mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Kemudian sebelumnya Ali bin Abi Thalib itu menyarankan agar kita berhukum nanti dengan hukuman para sahabat. Mereka menolak. Nggak bisa. Hukuman itu harus berasal dari Allah. Mereka membawa dalil inal hukum illa lillah. Hukum itu harus pakai hukum Allah. Ini adalah perkataan yang benar tapi ditunjukkan untuk kebatilan. Atau dalam istilah yang sering kita dengar adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang benar tapi ditunjukkan untuk tujuan yang salah. Sama seperti ketika, mohon maaf, ketika 2017 ada salah satu seorang yang ingin jadi gubernur dan dia orang kafir. Kemudian orang banyak membela ayat-ayat Allah, tidak senang apabila dibela. Maka ada orang liberal mengatakan Tuhan itu tidak perlu dibela. Secara perkataan betul, ya Tuhan memang tidak perlu dibela, tapi kita butuh untuk membela Tuhan. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Menurut mereka Tuhan tidak perlu dibela itu sama sekali kita tidak perlu menolong Allah. Kita tidak perlu tidak perlu marah ketika agama Islam dihina, dicaci. Tidak perlu marah menurut mereka. Ini secara perkataan Allah tidak perlu dibela betul, tapi karena niatnya dan tujuannya adalah untuk kebatilan, maka ini adalah perkataan yang salah. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Sama seperti orang Khawarij. Orang Khawarij itu hafid Quran, Pak. Hafid Quran. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib siapa? Abdurrahman bin Muljim. Hafid Quran. Kurang apa lagi? Ya pada saat itu mereka melakukan amal-amalan yang tidak dianjurkan, tapi sebagaimana kata Rasulullah SAW, bacaan Quran mereka sampai kerongkongan saja, tidak diamalkan. Oleh karenanya penting bagi kita orang-orang yang hafid Quran di zaman sekarang banyak sekali pondok-pondok yang hafid belajar Quran itu hendaknya belajar juga syariat. Jangan hanya dicukupi dengan hafal Quran. Karena demi Allah, hafal Quran itu hanya tools awal. Orang yang sudah hafal Quran, oke, beres dia Quran. Itu baru step awal, stage awal, level 1. Level berikutnya masih banyak, dia harus belajar usul fiqh, qawaidul fiqhiyah, tarikh tasyri', banyak sekali belajar syariat. Dan itu harus dihafal juga, matan-matan dari setiap cabang-cabang keilmuan. Maka jangan jadikan sebagai tujuan, tapi tools. Kemudian itu mazhab Khawarij, dan Khawarij ini mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Mereka memasukkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar automatically menuju neraka tanpa sama sekali berada di surga. Mereka bilang orang yang berzina kalau mati dalam keadaan berzina belum sempat bertaubat dan dia meskipun dia sudah bertauhid, maka dia di api neraka selama-lamanya. Kalau di zaman sekarang penerapannya orang Khawarij itu adalah ISIS atau kita sering dengar dengan ISIS. Cicit daripada ISIS siapa? Itu biasanya yang sering ngebom di Sarinah, ngebom di Bali, ngebom di diskotik. Ini tidak ada dalilnya dan tidak ada anjurannya. Maka kita tidak boleh memerangi muahad kafir. Kafir muahad itu apa? Kafir yang dijamin keamanannya oleh negara. Contoh, negara kita menjamin keamanan orang-orang yang tidak memerangi kita dari kalangan non-muslim. Maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Tidak boleh membubarkan tiba-tiba gereja mereka. Tidak boleh. Ada aturannya. Iya, kita mengingkari dalam hati betul, dan kita tidak boleh mengikuti acara-acara kegiatan mereka, Natalannya atau kegiatan kegiatan pengangkatan Isa al-Masih dan seterusnya. Tidak boleh ikut kegiatan mereka, dan tidak boleh tasyabuh juga. Tidak boleh jual beli perabotan topi Christmas lah, atau jual beli kue Natal dan seterusnya. Tidak boleh. Betul tidak boleh. Tapi dalam hal memerangi kita tidak boleh juga untuk memerangi mereka. Ya, karena mereka dijaga. Yang kita perangi itu hanya satu kafir. Yaitu siapa? Kafir yang memerangi kita. Orang kafir yang memerangi kita. Contoh kalau zaman sekarang siapa? Israel. Itu jelas. Dia memerangi kaum muslimin. Jadi kalau kita mau berjihad, ya sudah jihad di sana. Ya kan gitu. Tapi dalam hal ini memang jihad itu harus dengan izin ulil amri. Tidak bisa ayo jihad semua satu Pama Asmi pergi ke Palestina. Kita jihad melawan Israel. Fatwa siapa itu? Jadi yang betul jihad harus dengan ulil amri. Ulil amri memerintahkan, seandainya Presiden Pak Jokowi menyuruh kita, ayo semua masyarakat Indonesia kita jihad melawan Israel.
Taat kita kepada pemimpin. Taat. Meskipun kondisinya lagi mager, tapi harus taat tetap. Harus taat tetap ke Palestina. Gitu ya. Jadi memang jihad harus dengan ulil amri. Itu adalah madhab daripada Khawarij. Kemudian yang ke-5 atau ke-6? 5. Kelima. Yang kelima adalah madhab kullabiyah. Madhab kullabiyah. Madhab kullabiyah ini adalah madhab yang didirikan oleh Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Dia adalah seorang yang pada saat itu memiliki akidah daripada Mu'tazilah. Akidah daripada Mu'tazilah. Dan dia memiliki murid dulunya. Siapa muridnya yang masyhur? Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari ini sempat berguru kepada Abdullah bin Sa'id bin Kullab dan mendirikan madhab yaitu Asy'ariyah. Madhab Asy'ariyah. Nah, madhab Asy'ariyah ini sebelumnya Abu Hasan Al-Asy'ari ini bertaubat. Di umur 40 tahun dia bertaubat, rujuk kepada akidah Imam Ahmad. Jadi sezaman dengan Imam Ahmad pada saat itu. Dia rujuk kepada pendapat Imam Ahmad karena Imam Ahmad akidahnya Ahlus Sunnah. Tapi murid-muridnya masih menukil perkataan-perkataan yang lama yang di masa ketika dia masih mengikuti pendapat daripada Abdullah bin Sa'id Al-Kullab. Di antaranya adalah membatasi sifat-sifat Allah hanya 7 atau hanya 20. Padahal sifat Allah tidak terbatas. Nama Allah pun tidak terbatas. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabika, aw ista'thartahu fi ilmi al-ghaibi indak, aw allamtahu ahad min khalqik. Ya Allah, aku minta dengan namamu, pertama, namamu, yang kau sebutkan dalam kitabmu, yang kau ajarkan kepada nabimu dan rasulmu, yang kau yang kau telah sebutkan juga, kau ajarkan kepada sebagian dari hambamu, dan engkau masih merahasiakannya dan belum engkau beritahu kepada hamba-hambamu. Otomatis nama-nama Allah tidak terbatas pada 99. Kemudian sifat-sifat Allah juga tidak terbatas. Kita hanya menetapkan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan tidak menetapkan sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah. Selesai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak membatasi harus 7, harus 8. Tidak. Karena kenapa mereka membatasi? Karena mereka memfilter sifat-sifat Allah dengan akal. Padahal akal ini terbatas. Lagi-lagi akal terbatas. Maka ketika Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, maka kita cukup diam saja, tidak perlu membicarakan bagaimana tangan Allah, bagaimana bentuknya, apakah ada kanan kiri dan tidak boleh bertanya demikian, tidak boleh, cukup diam. Oh, teksnya begitu, ya udah, selesai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Teksnya begitu. Nggak usah kita takwil dengan Allah itu berkuasa di atas arsy. Tidak perlu kita takwil. Inilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam penetapan akidah. Itsbatus sifat. Amirruha kama ja'at bila kaifin. Sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Imam Malik. Wahai Imam Malik, kaifa istawa Allah? Bagaimana Allah beristiwa? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui. Wal imanu bihi wajib. Iman kepadanya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaif, bagaimana, itu adalah perkara bid'ah. Kemudian sehingga pada saat itu orang yang bertanya tersebut diusir oleh Imam Malik, diusir dari majelisnya, karena tidak boleh bertanya mengenai bagaimana sifat Allah, karena akal kita terbatas dan Allah yang paling mengetahui tentang dirinya, sedangkan kita hanya diberikan sedikit ilmu mengenai dirinya. Kemudian mazhab ke-6 adalah madhab Karramiyah. Madhab Karramiyah. Ini madhab yang didirikan oleh Muhammad bin Karam. Muhammad bin Karam, dia adalah seorang mujassimah dan musyabbihah. Jadi kalau tadi Jahmiyah itu menolak sifat-sifat, sebaliknya Muhammad bin Karam atau Karramiyah ini, madhab Karramiyah, dia berlebihan dalam menetapkan sifat. Sehingga dia menganggap bahwa Allah itu sama seperti kita. Full. Jasadnya sama seperti kita, punya jismani, punya mata, punya kepala, layaknya kita. Ini adalah madhab Karramiyah. Dia menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun makhluk. Maka kata para ulama dalam akidah At-Tahawiyah disebutkan oleh Imam Ja'far At-Tahawi, segala apapun yang pernah kita terbesitkan dalam otak kita tentang Allah, pernah terbesit nih tentang bagaimana
zat Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah pasti salah. Sudah pasti salah, tidak akan bisa benar. Karena otaknya tidak akan mampu mencerna dan mengakali dan menalari bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak akan mampu kita membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak boleh juga, gitu ya. Itu adalah 6 mazhab di antaranya. Lalu bagaimana dengan sisanya? Kan ada 72 lagi tuh. Apa ada masih ada sisa. Kalau kita baru 6 bahas 72 berarti masih ada sisa 60-an lagi. Nah, maka 6 itu adalah cabang daripada ini. Ini usulnya nih. Usulnya begini, dari zaman salafus saleh. Udah ada nih mazhab-mazhab yang di luar Ahlussunnah. Kemudian mereka bercabang. Seperti Syiah itu kan ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ja'fariyah, ada Syiah Al-Baqir, Muhammad Baqir dan seterusnya. Ada banyak bercabang. Nah, bercabang-cabangnya itu kalau kita lihat di dalam kitab sebagaimana ditulis oleh Al-Imam Ibnu Balban dalam kitab Al-Aqidah As-Safariniyah, jelaskan tuh siapa saja yang menjadi 72 golongan tersebut. Ya. Tapi intinya itu adalah cabang daripada ini, dan kesesatan itu mulai daripada sini. Dan di antara mereka semua, kenapa kok bisa sesat? Pertama, karena salah dalam memilih guru. Oleh karenanya, sebagaimana kata tabi'in Muhammad bin Sirin, fa inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan kepada ahlul bid'ah, tapi kepada ahlus sunnah wal jamaah. Makanya dalam perkara ini tidak dipersisikan lagi oleh para ulama bahwa kita hendaknya berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan dan tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ridwanul alaihim yang mereka sudah dijamin dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.